Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perpustakaan Unmul dengan anggota saya Fatih Ridho Muharram dengan NIM 1915-036052. Saya Riki Aprilianto dengan NIM 1915036064. Saya Taisan Mariamadian dengan NIM 1915036073. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang Perpustakaan Unmul, mata kuliah desain basis data. Di sini untuk presentasi pertama, persilakan kepada Saudara Riki Aprilianto untuk memulai presentasinya. Terima kasih Saudara Fatih Ridho Muharram. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang analisis proses bisnis berjalan. Nah, desain basis data adalah proses untuk membuat desain yang akan mendukung operasional dan tujuan perusahaan. Tujuan desain basis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan relasi data antara data yang dibutuhkan oleh aplikasi dan user view. Yang kedua, menyediakan model data yang mendukung seluruh transaksi yang diperlukan. Yang ketiga, memspesifikasikan desain dengan struktur yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya, pelayanan perpustakaan Universitas Mula Warman. Nah, jadi Universitas Mula Warman memiliki beberapa pelayanan. Di antaranya, yang pertama, pelayanan keanggotaan atau member. Yang kedua, pelayanan penyerahan karya tulis. Yang ketiga, penyerahan bebas pustaka atau bebas dari peminjaman. Yang keempat, pelayanan peminjaman dan pengembalian buku sirkulasi. Perpustakaan Universitas Mula Warman juga memiliki layanan online seperti katalog online, perpanjang mandiri, registrasi member, bebas pustaka, member area, survei kepuasan, BI Corner, dan panduan online. Struktur organisasi Perpustakaan Universitas Mula Warman. Di sini ada yang paling atas yaitu rektor, kemudian wakil rektor 1, kepala perpustakaan. Di bawah kepala perpustakaan ada bagian kasubag umum. Nah, di kasubag umum ini terdapat bagian administrasi umum, bagian perlengkapan dan rumah tangga, bagian kepegawaian. Di bawah kasubag umum terdapat koordinator, yaitu ada koordinator pengembangan, koordinator pengolahan, koordinator pelayanan, koordinator teknologi informasi atau TI, dan koordinator pengolahan. Pada pendekatan struktur, dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses-proses yang paling kecil. Sementara pada pendekatan berorientasi objek, dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan objek yang ada dalam sistem. Nah, di sini contohnya Perpustakaan Universitas Mula Warman. Dekomposisi berdasarkan objek atau konsep, di sini terdapat anggota, petugas, buku, mahasiswa, dan jadwal. Nah, ini termasuk di dalam metodologi berorientasi objek. Selanjutnya, dekomposisi berdasarkan fungsi dan proses. Di sini terdapat buku, kemudian kunjungan, pengembalian, dan peminjaman. Nah, itu semua termasuk dalam metodologi berorientasi fungsi. Alur kerja sistem informasi perpustakaan. Nah, di sini terdapat penentuan master data. Di dalam penentuan master data terdapat daftar anggota, koleksi buku, aktivitas pengunjung, dan data transaksi. Selanjutnya di bawah itu ada input transaksi. Di input transaksi ini ada peminjaman, pengembalian denda, dan kunjungan atau membaca. Kemudian dilaporkan. Di laporan tersebut terdapat anggota, buku, kunjungan, pinjaman, dan pengembalian. Selanjutnya, file-file peminjaman terdiri dari peminjaman, ID peminjaman, nama anggota, NIM, alamat, nomor telepon, tanggal pinjam. Selanjutnya, petugas, ID petugas, nama petugas, dan jam tugas. Di buku, ada ID buku, kode buku, judul buku, penulis, penerbit, dan stok buku. File-file pengembalian terdiri dari anggota, ID peminjaman, nama anggota, NIM, alamat, nomor telepon, tanggal kembali, petugas. Di dalam petugas ada ID petugas, nama petugas, jabatan petugas, buku. Di dalam buku ada ID buku, ada kode buku, judul buku, penulis, penerbit, dan stok buku. File-file buku terdiri dari buku, ID buku, kode buku, judul buku, penerbit, penulis, stok buku. Nah, selanjutnya di rak ada ID rak, nama rak, dan ID buku. Selanjutnya, petugas melakukan pencatatan terhadap buku, di mana petugas melakukan pendataan terhadap buku dan penambahan buku baru ke dalam database. Petugas juga melakukan pencatatan terhadap peminjaman dan pengembalian, serta pencatatan terhadap denda keterlambatan pengembalian yang dilakukan oleh anggota, kemudian melaporkannya kepada perpustakaan. Anggota yang telah meminjam buku wajib melakukan pengembalian buku berdasarkan waktu yang telah ditentukan, dan apabila melewati waktu yang telah ditentukan, maka bagi anggota yang terlambat mengembalikan buku wajib membayar denda keterlambatan sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku. Kepala perpustakaan melakukan pemantauan dan monitoring terhadap aktivitas perpustakaan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh petugas berupa kinerja petugas, data anggota yang aktif, data buku yang tersedia, data peminjaman, data pengembalian, serta data denda keterlambatan. Database planning atau perencanaan basis data. Nah, database planning perencanaan basis data merupakan aktivitas manajemen untuk merealisasikan tahapan database
Application Universal secara efektif dan efisien. Perencanaan basis data mencakup cara pengumpulan data, format data, dokumentasi yang diperlukan, cara membuat desain, dan implementasi. Perencanaan basis data terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi organisasi. Pengumpulan data atau fact finding adalah proses formal menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan riset untuk mengumpulkan fakta tentang sistem dan kebutuhan. Setiap tahapan dalam siklus hidup basis data membutuhkan teknik pencarian fakta. Terdapat 3 hal yang berkaitan dengan strategi sistem informasi. Yang pertama, penaksiran kesempatan teknik informatika yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif, identifikasi rencana dan sasaran organisasi termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem tersebut. Metodologi untuk mengatasi hal. Yang pertama, mendefinisikan mission statement untuk sistem basis data. Dalam mission statement didefinisikan tujuan utama pembuatan basis data, yaitu mission statement membantu menjelaskan tujuan proyek basis data dan memberikan tahapan yang jelas, efektif, efisien dari aplikasi basis data. Selanjutnya, mendefinisikan mission objektif. Tiap objektif mendefinisikan kembali tugas-tugas tertentu yang harus didukung oleh basis data. Dapat juga disertai dengan beberapa informasi tambahan yang menjelaskan pekerjaan yang harus diselesaikan, sumber daya yang digunakan, dan biaya membiayai hal tersebut. Mendefinisikan mission statement untuk sistem basis data. Nah, mendefinisikan mission statement untuk sistem basis data, merencanakan basis data untuk enterprise bertujuan untuk menyimpan dan mengelola data peminjaman dan kunjungan, serta untuk memfasilitasi penggunaan data bersama antar divisi. Untuk mengelola data petugas, data anggota, data buku, stok buku, data pinjaman, data pengembalian, data buku masuk, data buku keluar, data denda, dan data pengunjung. Mendefinisikan mission object. Nah, untuk mencari data petugas, data anggota, data buku, untuk melaporkan peminjaman buku, pengembalian buku, buku masuk, buku keluar, dan stok buku tersedia. Di sini ada contoh bagian definisi sistem. Di sini terdapat petugas yang dimana bisa melaporkan denda dan pinjaman kepada kepala perpustakaan. Di mana sebelumnya petugas melihat dari anggota yang melakukan kegiatan seperti kunjungan, peminjaman, dan pengembalian buku. Sistem ini mencakup peminjaman buku, pengembalian buku, dan laporan denda. Requirement Collection and Analysis atau analisis dan pengumpulan kebutuhan merupakan proses pengumpulan dan menganalisa informasi tentang organisasi yang akan didukung oleh aplikasi basis data dan menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan user terhadap sistem baru. Informasi tersebut dianalisa untuk mengidentifikasi kebutuhan user dan diharapkan tersedia pada aplikasi basis data yang baru. Informasi yang dikumpulkan dapat berupa deskripsi data yang digunakan atau yang dihasilkan, detail bagaimana data digunakan untuk dihasilkan, dan beberapa kebutuhan tambahan atau aplikasi basis data baru. Aktivitas penting lainnya dalam tahap ini adalah memastikan bagaimana menangani aplikasi basis data dengan multi-tiple user view. Nah, ini adalah analisis dan pengumpulan kebutuhan. Ini adalah salah satu contoh tabelnya, di mana datanya berisi peminjaman, pengembalian, denda, stok buku, dan buku masuk, dengan tipe akses, query, view, dan laporan. Dan juga terdapat bagian peminjaman, pengembalian, dan petugas. Nah, untuk materi selanjutnya, langkah-langkah desain basis data konseptual, saya serahkan kepada Saudara Fatih Ridho Muharram. Terima kasih kepada Kiki Aprilianto telah menyerahkan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah desain basis data konseptual. Pada langkah desain basis data konseptual ini, terdapat beberapa poin yang harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Yang pertama adalah identifikasi tipe entitas, yang kedua adalah identifikasi tipe hubungan, yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mengaitkan atribut dengan tipe entitas atau hubungan. Selanjutnya adalah menentukan domain atribut, kemudian adalah IRD primary key, dan selanjutnya adalah struktur menu. Pada tabel tipe entitas ini menjelaskan tentang bagaimana ataupun apa saja yang terdapat pada tabel ini. Yang pertama adalah nama entitas. Yang kedua adalah deskripsi dan kejadian. Di sini sebagai contoh adalah petugas. Deskripsi dari petugas adalah mendeskripsikan orang yang berwenang untuk mengatur pinjaman dan juga pengembalian buku di perpustakaan. Kemudian kejadiannya adalah tugas akan bekerja pada bagian dan juga wewenangnya masing-masing. Yang kedua adalah tabel tipe hubungan. Pada tabel tipe hubungan ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara entitas dengan entitas satu dengan entitas lainnya. Yang pertama sebagai contoh adalah anggota mempunyai relasi yaitu melakukan kepada entitas dua yaitu peminjaman buku dengan sifat relasinya adalah one to n dan selanjutnya. Selanjutnya adalah mengidentifikasikan dan mengaitkan atribut dengan tipe entitas. Yang pertama di sini adalah entitas anggota. Di sini, dalam entitas anggota ini, terutama pada tabel ini, terdapat atribut nama anggota dengan deskripsi nama anggota, dan tipe dan panjang datanya adalah varchar,
dengan panjang 50, dengan 0 tidak. Begitu pula dengan entitas-entitas selanjutnya. Next, ke langkah selanjutnya adalah menentukan domain atribut. Pada langkah ini, menentukannya adalah dengan cara membuat tabel. Tabel di sini berisikan atribut, yaitu sebagai contoh adalah pada entitas anggota ini, atribut yang pertama adalah nama anggota berdomain varchar dengan jumlah 50. Begitu pula dengan entitas lainnya. Kita lanjut kepada langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah langkah menentukan atribut kandidat dan juga primary key. Di sini untuk melakukan atau mencari pada langkah menentukan atribut kandidat dan primary key ini adalah menggunakan tabel yang berisikan nama entitas, kandidat key, dan juga primary key. Sebagai contoh adalah pada entitas anggota terdapat kandidat key, nama anggota, name, alamat anggota, dan juga telepon anggota. Dan sebagai primary key-nya di sini adalah name. Begitu pula dengan entitas petugas, dengan kandidat key-nya adalah nama PTGS, ID PTGS, tel PTGS, dan sebagai primary key-nya adalah ID PTGS. Mungkin kita akan lanjut kepada langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah IRD dengan primary key. Di sini, langkah-langkah akan digambarkan dengan menggunakan IRD. Saya akan menjelaskan bagaimana cara bekerja dari IRD ini. Yang pertama adalah anggota mencari buku, kemudian membawanya kepada petugas untuk didata sebagai buku yang ingin dipinjam. Kemudian petugas akan membuat struk yang kemudian pula akan diberikan kepada anggota. Begitu pula dengan proses pengembalian buku. Anggota akan membawa buku yang ingin dikembalikan kepada petugas. Kemudian petugas akan mendatanya untuk selanjutnya dibuatkan struk yang akan diberikan kepada anggota. Selanjutnya adalah struktur menu. Di sini yang terdapat pada struktur menu adalah login. Pada login ini terdapat user, peminjaman, buku, anggota, name, ID buku, nomor HP, dan petugas. Peminjaman, ID, pinjaman, name, nama anggota, ID buku. Selanjutnya adalah persediaan, buku masuk, buku keluar, penyesuaian, dan persediaan. Selanjutnya adalah laporan peminjaman, pengembalian kunjungan, persediaan buku, buku masuk, buku keluar, dan juga selanjutnya. Untuk selanjutnya atau materi selanjutnya akan diteruskan kepada Testar Moreno Adrian. Saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Patih Ridho. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang logical database design. Tujuan dari basis data logical adalah satu, melengkapi relasi yang sudah diidentifikasi pada saat tahap perancangan konseptual. Yang kedua, melakukan validasi dengan teknik normalisasi terhadap relasi yang terbentuk. Tiga, memetakan hasil rancangan logical ke fisikal. Yang keempat, merancang relasi di DBMS target. Oke, langkah-langkah desain basis data logical. Yang pertama adalah menghilangkan fitur yang tidak sesuai dengan model relasi atau optional step. Yang pertama adalah menghilangkan tipe hubungan biner, many to many atau end to end. Dan salah satu contohnya adalah hubungan end to end peminjaman buku dan buku. Next, yang kedua adalah menghilangkan atribut multi value. Contoh atribut multi value telepon anggota pada entitas anggota. Yang kedua adalah menurunkan relasi untuk memodel data logical lokal. Yang pertama adalah tipe entitas kuat. Di sini tipe entitas kuat ada 3. Yang pertama adalah petugas dengan atributnya adalah ID PTGS. Yang kedua adalah nama PTGS. Ketiga adalah telepon PTGS dengan primary key adalah ID PTGS. Yang kedua adalah anggota. Yang pertama adalah nama anggota. Yang kedua adalah name. Yang ketiga adalah alamat anggota dan telepon anggota dengan primary key adalah name. Yang berikutnya adalah buku dengan atribut ID buku, nama buku, dan tahun terbit. Dengan primary key adalah ID buku. Yang kedua adalah tipe entitas lemah. Di sini ada 2, yaitu peminjaman dengan atribut kode peminjaman, tanggal peminjaman, name, nama anggota, kode petugas, dan nama petugas. Dengan primary key-nya adalah kode peminjaman, dan for agent key-nya adalah name, yang pertama. For agent key keduanya adalah kode petugas. Yang kedua adalah kontak dengan atribut kode kontak, nomor kontak, status kontak, dan provider kontak. Dengan primary key-nya adalah kode kontak, kemudian bagian key-nya adalah name dan ID petugas. Yang ketiga adalah tipe hubungan biner one to many atau 1 to n. Hubungan one to n dengan contohnya adalah hubungan one to n anggota dan peminjam, seperti yang ada di contoh. Yang keempat adalah tipe biner one to one. Contoh hubungan one to one adalah peminjaman dengan kontak, seperti contoh di bawah. Yang kelima adalah tipe hubungan biner many to many, dengan contohnya adalah hubungan n to n dan buku dengan kontak. Next. Yang keenam adalah atribut multivalent, dengan contohnya adalah hubungan anggota dengan kontak, seperti contoh di bawah. Dan yang terakhir adalah memvalidasi relasi pengguna menggunakan normalisasi. Contohnya adalah dengan struktur tabel normalisasi. Di sini contohnya adalah nama tabelnya anggota dengan primary key-nya adalah name,
Dan di dalam tabelnya tuh terdapat nama atribut, tipe data, panjang, dan deskripsi. Dengan contoh nama anggota dengan tipe data varchar dengan panjang 20, dengan deskripsinya adalah nama anggota. Begitu juga seterusnya. Dan ini adalah IRD-nya Logical. Di sini saya akan jelaskan sedikit di mana anggota bisa melakukan melihat atau membaca buku. Kemudian anggota juga dapat melakukan peminjaman terhadap buku yang kemudian akan dicatat oleh petugas. Baik, untuk materi selanjutnya tentang tahapan rancangan physical database akan dijelaskan oleh Saudara Patih Ridho. Kepada Saudara Patih Ridho, sudah tepat, saya persilakan. Terima kasih, Saudara Tesan Molino Adrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan rancangan physical database. Yang pertama adalah mendesain relasi dasar. Mendesain relasi dasar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pada entitas anggota, domain nama anggota, varchar, panjangnya 50 karakter, domain alamat anggota, bertipe varchar, panjang 60 karakter, domain telepon anggota, char, panjang 15 karakter, domain name, char, panjang 20 karakter. Di sini atau di entitas ini yang menjadi primary key adalah name. Selanjutnya adalah menganalisis transaksi. Pada perpustakaan Unmul ini, transaksi yang diperoleh adalah prosedur detail anggota, prosedur detail petugas, prosedur detail buku, prosedur peminjaman, prosedur pengembalian, dan juga prosedur pembuatan struk. Selanjutnya adalah matriks silang dan transaksi, serta relasi. Mendesain relasi dasar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu adalah matriks silang. Pada matriks silang ini terdapat relasi, transaksi, anggota, petugas, buku, peminjaman, pengembalian, dan juga struk. Pada matriks silang ini terdapat keterangan I, R, U, D. I mengartikan insert, R berarti read, U adalah update, D adalah delete. Selanjutnya adalah estimasi kebutuhan ruang penyimpanan. Pada langkah ini akan ada perhitungan yang akan dilakukan pada setiap entitas. Yang pertama sebagai contoh adalah entitas anggota. Pada entitas anggota ini, seperti yang terlihat dalam tabel, pada entitas terisi anggota, atribut berisikan nama anggota, NIM, alamat ang, dan telepon ang. Deskripsi di sini adalah mendeskripsikan atribut yang ada atau telah saya sebutkan sebelumnya. Tipe data adalah tipe dari deskripsi atau atribut yang juga dilengkapi dengan ukuran byte-nya. Sebagai contoh adalah nama anggota bertipe data varchar berukuran byte 50 dan seterusnya. Kemudian untuk perhitungannya adalah dilakukan penjumlahan oleh masing-masing atribut atau ukuran byte dari masing-masing atribut. Sebagai contoh adalah 50 ditambah 10 ditambah 60 ditambah dengan 15 ditemukan hasil 135. Yang kedua, selanjutnya adalah entitas buku. Metodenya masih sama dengan yang awal saya jelaskan tadi. Begitu pula dengan entitas peminjaman, entitas pengembalian, dan yang terakhir adalah entitas struk. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.